Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Halo, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu berlimpah kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman semua. Oke, sesuai janji saya yang kemarin, untuk video yang keempat ini kami akan membahas tema, yaitu bagaimana kalau misalnya kita itu sudah di hari H atau kita sudah waktunya melaksanakan ujian CPNS ini, apa saja nih tips-tipsnya. Oke, teman-temanku semuanya yang berbahagia, untuk poin yang pertama yang perlu diperhatikan, yaitu teman-teman jangan sampai datang terlambat di lokasi ujian. Jadi teman-teman semua bisa mengalokasikan waktu. Misalnya teman-teman semua nih, misalnya rumahnya di Jogja, akan melakukan ujian di Purworejo misalnya, ya itu usahakan datang, udah diperkirakan kan kalau misalnya dari Jogja ke Purworejo misalnya, itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam gitu. Nah nanti ya, sebelum 2 jam itu ya teman-teman semua harus sudah prepare gitu, sudah berangkat OTW dari Jogja gitu. Dan lebih aman lagi, lebih rileks kalau misalnya malamnya itu teman-teman sudah nginep atau di kota Purworejo atau di dekat lokasi ujian gitu kan. Biasanya sudah banyak tuh ada hotel ataupun penginapan-penginapan selain lokasi yang tergolong baru, tempat yang baru nanti untuk belajar sambil merefresh pikiran itu kan lebih lebih enjoy gitu teman-teman semua. Untuk poin yang kedua teman-teman semua, yaitu jangan lupa kalau kita sudah mulai berangkat dari rumah ke tempat tujuan, ke tempat ujian CPNS itu selalu berdoa teman-teman. Dan berdoa itu bisa ya Allah, misalnya ini yang muslim, misalnya kalau yang non muslim juga disesuaikan dengan keyakinan masing-masing gitu. Ya Allah, agar dipermudah jalannya nanti kami akan menjalankan ujian CPNS ini ya Allah, dan akan dilancarkan, agar supaya dilancarkan ya Allah, saya bacakan apa berapa kali ya Allah, dan agar supaya diijabah, kita diperankan untuk menjadi abdi negara yang kredibel gitu ya, saya baca apa berapa kali ya Allah gitu. Nah nanti terus dalam batin kita baca, misalnya petunjuknya baca Al-Fatihah 3 kali, nah gitu dalam batin nanti kita bacakan Al-Fatihah 3 kali gitu. Doa ini penting ya teman-teman, karena kita apa ya, faktor keberuntungan, selain kita itu sudah berikhtiar, sudah belajar yang rajin gitu, tapi kalau misalnya faktor keberuntungan atau faktor X itu belum diberikan kepada kita oleh Tuhan ya, kita biasanya juga mengalami banyak kendala gitu yang mengagalkan tujuan kita itu. Makanya selalu doa itu bagi kami adalah penting sekali gitu. Poin yang ketiga teman-teman semua, yaitu ketika kita sudah masuk ruangan ujian itu, kita juga sudah berdoa, soal sudah kita terima, langsung saja lihat jumlah soal berapa. Misalnya soalnya ada jumlahnya 100 soal nih teman-teman semua ya, dan kita ada 2 jam, waktunya 2 jam atau 120 menit. Nah kita bagi aja 100 soal itu dibagi 120 menit, itu akan ketemu langsung, berarti kurang lebihnya untuk satu soal itu membutuhkan waktu kurang lebih 0,83 menit. Dalam artian 1,5 menit itu nggak nyampe kalau 0,83 itu. Jadi satu soal itu harusnya tidak sampai 1,5 menit sudah harus selesai. Jadi kalau teman-teman semua itu menghadapi soal yang sulit gitu, itu tetap nggak boleh berlama-lama gitu di situ. Nah ini pengalaman buruk teman-teman, termasuk saya juga, pengalaman waktu tes-tes yang sebelum kami keterima itu, kita selalu kekurangan waktu, selalu kekurangan waktu. Nah setelah kita analisa, ternyata ya memang seperti itu. Misalnya kita menemui soal yang sulit, itu kita bisa bermenit-menit, mungkin bahkan 15 menit itu untuk mengerjakan satu soal itu. Nah jadi seperti itu teman-teman, itu akan kesusahan, akan kesulitan sekali. Dan di dalam sayang sekali kan, misalnya soal-soal yang seharusnya mudah nanti jadi terkorbankan karena kita memberatkan soal yang sulit itu, dan itu belum tentu juga benar gitu. Maka tipsnya itu, kalau misalnya soal-soal yang sulit itu langsung kita kerjakan aja sebisanya.
misalnya kurang lebih 1 menit atau sampai 0,8 menit atau sampai 1,5 menit itu langsung kita kerjakan aja. Masalah benar dan salah ya walau alam, kita sudah berserah kalau soal-soal yang sulit itu, atau kita tinggalkan kalau misalnya. Tapi biasanya kalau kita tinggalkan soal-soal yang sulit, kita tinggalkan, kalau sampai terjadi kekurangan waktu, nanti kita juga di belakang itu panik sendiri. Makanya itu lebih baik soal yang sulit itu langsung kerjakan saja dengan alokasi kurang lebih 1,5 menit itu, jadi tidak memakan waktu untuk soal-soal yang lain. Teman-teman semuanya, untuk poin yang keempat ya, kita harus menjaga ketenangan diri kita ya. Kita kalau udah di dalam ruang ujian, kita itu harus menjaga ketenangan diri kita. Ini faktor penting karena apa? Kalau kita gugup, kalau kita stres, kalau kita tegang, itu biasanya kita itu kesulitan untuk berpikir secara jernih. Saya pernah itu waktu tahun 2009 ya, waktu itu saya tegang, saya kurang rileks gitu. Jadi ada sekitar waktu 15 menit itu saya pikirannya belum bisa memulai pekerjaan itu, masih apa ya, masih belum move on gitu, masih kesulitan. Jadi saya cuman bengong, saya nggak bisa mikir itu. Bayangkan waktu 15 menit waktu sia-sia, jadi sudah bisa dibayangkan saya pasti kekurangan waktu untuk alokasi mengerjakan soal-soal itu. Oke teman-teman semuanya, jadi ketenangan, faktor ketenangan itu adalah sangat penting sekali untuk menjaga agar kita selama ujian itu kita dengan rileks, dengan mudah itu pikiran kita itu bisa konsentrasi dengan baik gitu teman-teman ya. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika kita sudah selesai semuanya mengerjakan soal-soal ujian CPNS itu ya teman-teman semua, syukur-syukur kita masih mempunyai waktu luang, waktu sisa gitu, misalnya 2 jam kita masih mempunyai waktu sisa, misalnya satu untuk koreksi, misalnya kita masih mempunyai waktu sisa setengah jam. Nah kan alhamdulillah sekali itu bisa untuk mengkoreksi hasil pekerjaan kita dan untuk mengerjakan soal-soal yang kira-kira itu masih kita ragu-ragu gitu. Oke teman-teman semuanya, kalau kita sudah kita koreksi semuanya, kita sudah selesai gitu, kita sudah menyelesaikan soal-soal ujian itu, kita sudah tinggal pulang gitu ya, kita tinggal pulang dengan ini. Setelah sampai di rumah sudah kita lupakan saja semuanya kisah ujian kita dengan berbagai kemudahan dan mungkin ada kesulitan juga, kita lupakan saja. Kita tidak usah menyesali misalnya, oh tadi saya ngerevisi ini kok ternyata keliru, waduh skor saya kok cuman segini, nggak tercapai target, waduh kok ini, sudah kita lupakan saja. Jadi faktor kesehatan, faktor kebahagiaan itu lebih penting, dan kita tinggal berdoa. Kalau kita sudah selesai mengerjakan soal, sudah sampai di rumah gitu, jangan bawa beban-beban apapun yang ada di waktu yang terjadi waktu ujian itu. Dan syukur-syukur kita sesuai harapan gitu, jadi pas ujian tuh ya kita dilancarkan, kita diberikan kemudahan, dan kita tinggal berdoa dengan khusyuk gitu setiap saat gitu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Tuhan yang maha memudahkan, yang maha memberi, yang maha memberikan keberuntungan apapun itu. Kita tinggal berdoa. Nah kita lupakan apa yang terjadi, jangan disesali kita, dan ingat kesehatan, kegembiraan hati dan kebahagiaan kita itu jauh lebih penting. Dan mudah-mudahan kalau misalnya kita diijabah, kita diterima dalam ujian CPNS itu, disyukuri dengan penuh kesyukuran gitu. Kalaupun toh misalnya kita belum diijabah, jangan patah semangat, masih banyak kesempatan lagi. Ingat, apapun anugerah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa itu lebih nikmat kalau kita syukuri, kita lebih pandai menjadi orang yang bersyukur. Oke teman-teman semuanya, selamat menjalankan ujian CPNS di tahun 2021 itu. Bagi teman-teman yang menjalankan, saya selalu mendoakan semoga rekan-rekan semua diberikan kelancaran, kemudahan, dan bisa dijabah, diterima oleh Allah Tuhan yang semesta alam.
Baik teman-teman semuanya, sampai jumpa dulu. Nanti jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau untuk teman-teman dukung kami untuk berkreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Dadah.